Halo, Chef Gary, selamat bergabung. Jadi lagi cek sound dulu ntar. Oh iya. Itu Chef Nafi itu. Halo Mbak Inta, terima kasih. Selamat sore, Chef Gary. Selamat sore, Chef Gary. Selamat sore. Ini kalau semua di. Selamat sore, Chef Gary. Halo, Chef Gary. Chef Gary bisa mendengar? Chef Gary belum ada suaranya, Chef. Kalau videonya udah masuk sih. Tinggal mungkin headsetnya Chef Gary. Oke. 37 ya. Halo, Chef Gary, bisa mendengar suara? Suara Chef Gary karena nanti ada sesi talkshow-nya harus kedengaran dulu nih. Connecting masih. Tapi Chef Gary ada suara nih. Halo Chef. Chef Gary. Chefnya ke unmute. Suaranya nggak kedengeran, Chef Gary. Oke. Halo Mbak. Halo Chef Gary. Halo. Aduh, kok mute lagi? Halo, tes Gary. Chef Gary. Ya, halo. Bentar lagi. Ya udah. Di admit ya. Ntar gimana? Masuk sebentar lagi lagi mau dibuka roomnya. Halo, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Itu harus dipegang gitu ya, Chef ya. Coba kalau nggak dipegang, Chef. Oke, ini. Oke, tapi ini agak kencengan dikit ya. Oke, kita mau mulai ya. Oke. Ini untuk awalnya ini saya mute dulu semua ya Om Wisnu ya. Ada Om Wisnu dari GPU, dari PR GPU. Oke, nanti kalau misalnya udah siap, Dewi, aku kodein di grup, Dewi langsung mulai ya. Grup apa nih? Oke, udah siap semua ya? Grup Rolis ya? Ya. Mbak Lari kasih tau Dewi ya kalau udah dibilang ya. Oke nih ya. Soalnya nggak buka WA.
Oke, ini kita live di YouTube. Jadi sekarang sudah ada 12 peserta menunggu. Saya udah mulai masukin ya, Wisnu. Ya, siap. Oke. Siap. Saya masuk ya, peserta mulai masuk. Sama tisu. Angkat terus. Telepon dari sini. Katanya nggak ada banyangan. Tes. Halo Mbak Meida. Ya. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar? Oke, Baik, perkenalkan aku Tri Sukma Dewi. Hari ini akan berbincang-bincang bersama 4 orang inspiratif di acara Bisnis Kreatif Non-Moncer di masa kebiasaan baru selama 1 jam ke depan. Mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung di acara hari ini udah banyak ya yang ikut gabung di Zoom ini. Halo semuanya. Nah, sebelum kita mulai masuk acaranya, aku akan membacakan profil dari masing-masing narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah ada Mbak Meiti atau Meida Felici yang lahir di Jakarta 17 Mei 1972. Ibunya adalah seorang pengusaha catering yang ternama di era tahun 80-an dan sejak kecil Meiti kerap membantu sang ibunda di dapur. Bahkan saat kelas 4 SD, ia sudah bisa membuat sendiri beberapa jenis makanan. Dan dunia boga telah menjadi passion-nya. Ia pun menamakan akun media sosialnya Media Felici. Itu untuk Mbak Meiti, dan kalian bisa dapat mengunjungi atau menjumpai Mbak Meiti di media sosial Facebook Meidi Felici atau Instagramnya di @meithyi6917 atau @mediafelici. Itu dia untuk narasumber pertama kita. Lalu juga ada narasumber kedua kita, yaitu Mbak Iva Hardiana yang lahir di Bogor tanggal 18 Februari 1974 atau akrab bersama Mbak Iva. Nah, ibu 3 anak ini juga memiliki hobi keterampilan sejak di bangku SMA. Nah, mulai dari bahan recycle seperti kardus bekas, kain sisa atau perca, botol air mineral, hingga kaleng bekas tuh disulap menjadi sesuatu yang indah dan cantik. Dan bukunya juga sudah dimuat, itu tahun 1992, itu ada judul buku seri Terampil Membuat yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Dan kalian bisa menjumpai Mbak Iva Hardiana di emailnya di iva.hardiana@gmail.com atau melalui Instagramnya di iva.hardiana. Lalu ketiga, kita ada seorang chef, namanya Chef Salimos, atau biasa disapa Chef Salim. Dan Chef Salim ini dulu lahir di Pasuruan tanggal 21 September 1984. Sejak kuliah sudah bekerja membantu orang tuanya, yaitu di tahun 2004 sebagai tukang cuci piring, lalu diangkat menjadi asisten chef di Bamboo Shoot restoran di Kota Malang. Dan saat ini Chef Salim telah membuka usaha itu restoran Mid Eastern yang bernama Zain.id, dan kalian bisa menjumpai Chef Salim di berbagai
cabang restonya itu di zen.express Jakarta, dan email Syamlanos itu dia, itu dari Chef Salim. Wow, sungguh menggiurkan ya, makanan Mid Eastern gitu by Chef Salim. Wow, lihat dari tampilannya. Lalu juga terakhir narasumber kita yang keempat ada Chef Gary Rudy. Chef Gary Rudy lahir di Kota Lahat, Sumatera Selatan, 30 November 1988. Sejak kecil, Chef Gary sudah suka membantu ibunya membuat aneka macam kue basah dan kue kering. Lalu pada tahun 2016, Gary juga mendapatkan tawaran bekerja di Jakarta. Nah, kesibukannya bertambah sebagai pengajar di beberapa baking course and culinary school ternama di Jakarta. Ia juga sering mendapatkan panggilan mengajar di beberapa kota besar di Nusantara. Saat ini, Chef Gary sibuk mengajar dan fokus dengan bisnis kuliner secara online sejak masa pandemi. Dan kalian bisa menjumpai atau menghubungi Mas Gary di emailnya rdgary.gmail.com dan Instagram di @garycreation. Ini dia tampilan berbagai karya masakannya yang ciamik-ciamik sekali. Ya, itu dia tadi keempat profil narasumber kita hari ini. Saya akan membantunya dengan sangat semangat. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Udah berapa ini yang udah menonton acaranya? Wow, udah. Oh iya, buat teman-teman juga mau memberikan informasi bahwa acara ini juga bisa ditonton di akun YouTube channelnya Gramedia Pustaka Utama. Dan untuk mengetahui berbagai update tentang masak-memasak atau seputar promo untuk buku masak Gramedia Pustaka Utama, kalian juga bisa memfollow Instagramnya di @Ria. Ria. Oke. Itu dia tadi. Sekarang saya ingin bertemu dengan keempat narasumber kita hari ini. Halo semua, apa kabar? Baik. Aku manggilnya Mas, Mbak ya, karena masih muda-muda kan, kita nggak jauh gitu ya sama umur aku. Oke. Jadi tadi aku sudah baca kan, teman-teman sudah tahu tentang profil dari masing-masing narasumber hari ini. Ada Chef Gary, Chef Salim, Mbak Iva, juga ada Mbak Meti. Dan berempat ini adalah pengusaha di bidang, ada yang kuliner, ada yang juga craft gitu. Boleh cerita sedikit nggak selama masa pandemi ini bagaimana kesibukannya dulu, dan ada nggak sih tantangannya gitu? Boleh sharing dulu dari Mbak Meti. Selamat sore semuanya. Jadi di masa pandemi ini sebenarnya cuma kalau cara pemasaran kita sih sama aja ya. Hanya bagaimana cara kita lebih kreatif lagi untuk meng-create menu-menu yang kita punya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi cara pemasarannya sama aja. Kita melalui media sosial. Kemudian untuk menu-menu otomatis harus beragam. Itu aja kalau dari saya. Oke. Boleh dari Mbak Iva mungkin? Gimana Mbak Iva? Sebetulnya ini bukan bisnis ya, tapi mungkin penyaluran hobi, tapi ujung-ujungnya ternyata bisa menjadi bisnis baru gitu loh. Jadi di masa pandemi ini emang peluang bisnis masker emang paling lagi diminati ya. Siapapun juga pasti akan membutuhkan masker. Nah, aku berkesempatan membuat masker dengan bentuk yang lebih unik, begitu. Oke, itu dari saya. Lebih unik ya, Mbak. Oke, itu ya, Mbak Iva. Mungkin yang boleh, gitu. Okay. Sudah? Kalau gitu, Mas Chef Salim, gimana Mas? Mas apa Chef? Panggilnya Chef Salim aja deh. Kalau Chef Salim gimana? Jadi gini, karena saya adalah pengusaha kuliner ya. Sebelum pandemi saya lebih spesifik lagi ke catering untuk wedding dan event. Setelah masa pandemi itu karena event
dibatasi, jadi saya lebih ke daily product. Jadi kita melayani untuk makan siang dan dinner, dan juga karena kita berjualan secara online dan melalui ojek online, jadi secara otomatis kita harus mengangkat dari segi safety-nya. Gitu, meskipun membeli makanan dari luar itu dari segi safety-nya, dari segi servis makanannya, packaging-nya itu yang harus lebih kita tingkatkan lagi untuk persaingan bisnis sekarang ini. Oke. Kalau Mas Chef Gary gimana, Chef? Kalau saya sendiri sih sebelum pandemi ini sih saya sebenarnya sibuk ngajar di beberapa baking course di Jakarta, terus sibuk juga keluar kota ya buat ngajar buat cooking, baking segala macam. Cuma karena semenjak pandemi semua kegiatan ngajar-ngajar secara offline itu ditiadakan semua. Ya jadi saya lebih fokus buat jualan secara online gitu. Dan ternyata responnya dari teman-teman di Instagram sih lumayan cukup bagus. Ya jadi ya sekarang saya cukup fokus sama bisnis kuliner saya yang saya jalankan secara online. Walaupun baru sih ya cukup hasilnya sih cukup memuaskan. Oke, itu tadi dia. Nah, untuk teman-teman peserta ya yang mungkin mau bertanya boleh di chat dulu di kolom chat untuk bertanya. Kira-kira mungkin pada penasaran ya, apa sih awal idenya memulai bisnis dulu. Mulai idenya bisnis dan ada nggak sih strateginya? Nah, ini kan sekarang ini gini, di masa pandemi kan serba sulit ya, banyak orang yang ibaratnya makan aja susah. Nah, gitu. Ada nggak sih dari keempat narasumber ini, teman-teman di sini itu strateginya itu seperti apa sih biar orang tetap walaupun di pandemi ini masih bisa, aku pengen deh beli makanan di sini atau aku mau deh beli masker di tempat Mbak Iva gitu. Boleh siapa dari Mas Gary dulu? Oke. Jadi kalau saya sendiri sih tadinya sih saya berjualan secara online ini karena pandemi ya. Ya strategi bisnis online saya sih sebenarnya ya saya misalkan awalnya orderan saya sih nggak begitu banyak. Cuma walaupun cuma 10 porsi pun tetap saya jalanin. Soalnya kalau misalkan kita nggak menjalankan walaupun orderan cuma 10 porsi, nanti orang kedepannya bakalan males buat order sama kita karena sering kita bikin open PO tapi nggak dijalankan gitu. Jadi saya berapapun saya selalu saya jalankan. Jadi saya masak sedikit, ya hitung-hitung buat kita sekalian masak buat makan di rumah. Terus yang kedua, kita juga harus inovasi terus buat menu-menu masakan yang baru. Nah itu perlu juga biar customer itu nggak bosen. Terus kualitas makanan juga penting. Dan yang terakhir sih yang paling penting sih foto produk juga harus menarik sih. Betul, foto produk ya. Itu biasanya Mas Gary kalau foto produk itu sendiri atau memang punya kayak fotografer gitu kan ada yang memang khusus memang nyewa gitu biar menarik gitu di Instagram gitu. Itu gimana? Mas Gary? Kalau saya sih awalnya sih saya cuma menggunakan handphone aja. Cuma belakangan saya saya sendiri saya masak terus saya juga harus foto gitu. Kebetulan saya juga punya kamera. Ya udah saya belajar foto juga segala macam secara otodidak. Ya kemudian ya di situ saya juga berpikir ya kalau misalkan foto kita nggak menarik ya gimana konsumen bisa suka sama masakan kita gitu. Jadi selama ini saya foto sendiri sih. Oh iya benar. Berarti salah satunya itu adalah supaya customer itu tertarik dengan produk kita itu melalui visual dulu ya Mas Gary ya. Itu biar orang itu tertarik, benar nggak? Betul. Terus yang kedua juga kita juga harus sering update di Instagram, Instastory, kegiatan kita memasak, apa segala macam, orderan segala macam, ya bikin kepercayaan lah buat customer tuh, ya memang masakan kita tuh memang banyak disukai sama orang, dan itu juga yang bikin mereka penasaran buat cobain masakan kita, dan akhirnya ketagihan dan jadi langganan. Oke. Itu tadi dari Mas Gary, berarti tidak kalah penting bahwa adanya visual atau foto itu
produk yang kita tampilkan di akun media sosialnya untuk menarik perhatian para customer. Nah, Ya, itu dari Mas Gary. Saya juga penasaran ke Chef Salim. Bagaimana Chef Salim? Jadi seperti halnya dari Chef Gary ya, audiovisual kali karena kita berjualan secara online. Aku lebih mau mengangkat ini ongkir. Bagaimanapun kita berjualan pasti ada namanya ongkir. Kadang orang mau beli barang di kita, orang mau beli makanan di kita gitu kan. Tapi kok ongkirnya mahal gitu. Gimana caranya agar masalah ongkir itu bisa diangkat gitu. Jadi gini, kalau strategi yang saya pakai untuk bisnis saya, karena saya makanan saya itu makanan berat, jadi saya membuat Zen Express. Zen Express itu yaitu beberapa cabang dari restoran online saya, itu saya bikin beberapa counter di berbagai macam tempat gitu, di Jakarta dan di Bekasi. Nah, tapi kalau untuk masalah budget, mungkin ada beberapa pengusaha kuliner yang mungkin nggak ada budget untuk bikin cabang dan sebagainya. Kita mungkin bisa lebih bisa pakai mobil atau apa. Jadi kita buka stand pakai mobil di akses yang dekat. Jadi orang tuh ongkir nggak mahal gitu. Karena ongkir itu sangat-sangat berpengaruh ke bisnis kita. Bisnis kita lancar, tapi kalau tempat lokasi kita itu terlalu nggak terjangkau oleh ini, makanya kadang orang malas belinya karena ongkir mahal. Jadi kita harus jemput bola juga intinya. Oke, thank you Chef Salim. Mohon maaf Chef Salim, suaranya agak bergema ya? Oh gitu ya? Iya, mungkin mikrofonnya coba ya. Oke, itu tadi kalau tadi Chef Salim bilang bahwa ongkir itu juga mempengaruhi, ya kan? Nah, lalu bagaimana untuk itu ongkir ya? Ongkir untuk bisnis restoran makanan. Bagaimana kalau ini bisnisnya adalah barang-barang crafting seperti masker dari Mbak Iva? Boleh Mbak Iva sharing? Mbak Iva masih di mute. Coba di unmute dulu. Ya. Sudah ya? Oke, silahkan. Sebetulnya saya mulai berbisnis ini sebelum pas masa pandemi itu mungkin baru sekitar 2 bulan 3 bulan, jadi masih pemula mungkin dibandingkan teman-teman yang lain mungkin ya. Jadi mungkin saya mesti banyak belajar ke mas-mas dan mbak-mbak gitu ya. Jadi untuk pertama-tama mungkin yang paling diperlukan inovasi. Jadi setiap hari mungkin saya bisa membuat sesuatu masker tapi dengan model yang lain, gambar yang lain, supaya yang beli juga jadi berminat begitu. Salah satunya itu inovasi. Terus juga betul kata Mas Gary, emang harus foto yang cantik gitu ya. Jadi foto yang menarik semenarik mungkin. Soalnya itu emang paling utama yang itu. Soalnya aku kan jual juga online via Instagram. Jadi hanya dari foto itu kita bisa berlangganan, bisa menjual gitu. Seperti itu. Oke, inovasi dan tadi foto ya. Itu penting. Kalau Mbak Iva sendiri kan gini Mbak, kalau pandemik sekarang kita semua butuh masker ya, butuh masker gitu. Ada nggak sih ciri khasnya sendiri dari produknya Mbak Iva gitu? Karena kan kita lihat di Instagram tuh banyak banget orang-orang yang berjualan masker kain gitu kan. Ada dari motifnya tie-dye, ada juga yang lagi hits kan tie-dye gitu kan, tie-dye, terus juga ada yang mengangkat seni-seni seperti batik gitu. Kalau Mbak Iva sendiri gimana melihat tren-tren seperti itu? Jadi kalau masker saya itu bisa custom. Jadi misalnya pelanggan customer mau gambar apa, aku bisa wujudkan. Misalnya ada foto mereka, itu bisa ditaruh di masker. Jadi kalau misalnya masker itu tuh sesuai custom si pelanggan. Seperti itu. Mungkin uniknya di situ, Mbak. Gitu. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya pesan di Mbak Iva
pasangan ya. Nah, lalu kita beralih ke Mbak Meiti. Mbak Meiti, halo. Ya, Mbak. Ya, kalau Mbak Meiti gimana Mbak Meiti? Usaha catering gitu ya, bener nggak Mbak Meiti? Mbak Meiti sama Mbak Maida sih dipanggilnya karena lumayan banyak. Oke deh Mbak Maida, Mbak Meiti bebas ya boleh. Oke Mbak Meiti boleh cerita dong gimana nih di masa pandemi nih strateginya Mbak untuk Mbak Meiti sendiri. Sebenarnya saya juga sama seperti Chef Gary karena sebelumnya juga saya juga aktif mengajar. Cuma karena memang saat ini memang kita tidak bisa secara offline. Nah, untuk mengajar online pun juga buat aku masih ada kendala karena untuk bikin video satu-satu itu. Jadi memang karena juga saya juga punya beberapa asisten yang masih bekerja gitu ya, harus bekerja. Jadi memang selain kita harus kreatif, misalnya gini, jadi kalau sekarang kita hanya punya satu bola yang kita lempar, itu lama-lama customer kan akan bosan, benar kan? Betul. Kita harus inovatif. Nah, kalaupun memang satu bola ini memang itu laku banget, itu pun nggak bisa kita jual setiap hari karena orang juga pasti akan bosan. Jadi memang semua itu dibutuhkan kecerdasan kita sebagai penjual, gitu ya. Jadi kecerdasan kita melihat, oh trennya tuh lagi apa sih, gitu. Trennya lagi apa? Biasanya kalau saya ngelihat trennya lagi apa, kemudian aku selalu bikin foto. Walaupun bukan saya sendiri yang bikin foto. Karena memang aku nggak punya ahli untuk foto-fotoan. Jadi memang ada yang memang memfoto produk saya, baru itu aku gencar jualan. Selain itu juga harus jago ngecap. Ngecap, betul. Jadi aku selalu punya tagline, kecapku selalu nomor 1 gitu. Jadi aku sih kalau di sosmed, terutama di Facebook ya, aku tuh kayak banci kaleng gitu. Jadi satu hari tuh bisa sampai puluhan postingan. Wow. Entah itu entah yang mana. Jadi memang membuat kita selalu muncul kan, selalu muncul di timeline itu kan selalu muncul. Itu termasuk salah satu strategi marketing. Kalau memang lu bosan ya udah biarin aja, nggak usah dilihat kan gitu. Kan yang nggak suka itu banyak, tapi yang suka juga banyak. Itu aja. Yang penting kita menciptakan sesuatu yang menurut kita itu kira-kira benar-benar akan menjadi ladang emas. Jadi yaitu tadi selain foto, aku rasa kecapan itu juga penting. Oke. Karena biasanya penjual itu identik dengan marketing. Marketing itu biasanya jago ngecap, itu aja Mbak. Bukan begitu, Mbak? Betul sekali. Jago ngecap. Berarti tadi kita udah dapat insight nih dari 4 narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah tadi Mas Gary bilang dan yang lain bilang ada soal visual foto di Instagram. Itu penting. Yang kedua adalah kita harus mikirin nih ongkir. Karena kalau jualan makanan juga ongkir kemahalan juga orang mikir gitu. Ketiga, kita harus punya inovasi semua produknya. Keempat, dari Mbak Meti, jago ngecap. Kayaknya emang bener deh. Dan aku penasaran sama Mbak dan Mas yang sungguh menginspirasi kita hari ini. Seberapa penting sih sebenarnya akun media sosial yang sekarang Mbak dan Mas lakukan, dan ini pernah nggak sih suatu hari itu, wah ini nih aku harus ngapain lagi ya gitu. Pernah punya kendala-kendala seperti itu nggak waktu memasarkan produknya di media sosial? Apalagi kan media sosial tuh banyak banget sekarang orang pada jualan ini, jualan itu gitu loh. Gitu. Boleh siapa yang mau jawab duluan? Dari Mbak siapa ya? Mbak Iva deh, Mbak Iva. Udah kayak guru jawab nih Mbak Iva. Mbak Iva gimana Mbak? Strategi gimana Mbak tadi? Strategi pemasaran via Instagram. Iya, Instagram. Ya itu harus foto visual yang dan seberapa bagus penting ya sih yang sebenarnya itu. Dan sebetulnya ada salah satu yang penting juga, gini loh. Jadi kalau misalnya ada yang pesan, kayak misalnya pesan, misalnya 1 atau 2 itu emang tetap harus dikerjakan. Soalnya itu nanti akan dipakai sama mereka dan orang lain, teman-teman yang mereka itu jadi bisa ngelihat. Jadi dari mulut ke mulut gitu loh istilahnya. Nah, walaupun cuma sedikit pesanan emang tetap harus kita buat seperti itu.
Itu salah satunya sih, Mbak. Oke. Mbak Iva, ini juga aku mau nanya. Kan ini Mbak Iva jual masker kain gitu kan. Iya. Ini ada pertanyaan sih dari netizen gitu ya. Untuk SDM Mbak Iva, berapa banyak SDM yang terlibat dalam pembuatan masker kain ini? Karena kan apakah Mbak Iva mengerjakan sendiri atau sebenarnya ada banyak orang yang membantu Mbak Iva, dan itu produksinya itu dalam 1 bulan tuh sampai berapa sih? Boleh tahu nggak? Ya, Dari netizen. Kalau aku lebih strict sih emang aku buat sendiri karena ini kan handmade ya, aku buat sendiri. Tapi kalau misalnya masker mentahnya, masker kosongnya, itu biasanya aku bekerja sama dengan penjahit. Nah, itu penjahitnya mungkin lebih profesional, dia juga punya tenaga kerja yang banyak, jadi aku kerja sama dia. Jadi sudah dari sana aku buat sendiri gitu, seperti itu Mbak. Seperti itu. Terus apa lagi? Berarti memang Mbak Iva kerja sama penjahit ya? Ya, harus kerja sama dengan penjahit, seperti itu. Oke. Ini juga ada yang nanya, masker kain Iva itu kan umumnya customize, dipesan sesuai keperluan dan keinginan si pemesan. Apakah ada jumlah minimal ordernya nggak? Mungkin ada yang pengen pesan gitu ke Mbak Iva. Nah itu, jadi kalau misalnya mereka minimal sih 2-3 Mbak. Itu tetap aku kerjakan. Itu tetap aku kerjakan. Soalnya aku pikir nanti kan mungkin dilihat sama temennya, dilihat sama saudaranya. Oh aku pesen juga gitu loh. Jadi tetap aku buat, walaupun hanya 3 atau 4 seperti itu. Ya, ini tadi yang komen Mbak Iva gambar maskernya bagus-bagus. Nah, itu mungkin salah satu followers Mbak Iva nih di Instagram. Oke, terima kasih Mbak Iva. Boleh ke Mas Salim, Chef Salim, gimana Chef? Seberapa penting sih akun media sosial dan bagaimana tuh Chef Salim itu membuat supaya orang mau belanja di sini gitu? Apa nih? Jadi selain foto, selain video produk kita, itu yang paling penting justru review dari produk kita. Review, Ya, review. Jadi saya sering kontak public figure yang mungkin saya kenal juga, yang mungkin harus berbayar juga. Jadi review dari orang-orang famous itu penting juga. Saya pun sendiri banyak pedagang online, pedagang makanan online yang sering hubungi saya untuk review makanannya mereka. Jadi karena review itu menurut saya sangat penting. Jadi gini, misalnya kita ada cake gitu. Cake itu kan macam-macam. Ada cake yang moist, ada cake yang keras, ada cake yang buttery, ada cake yang creamy. Jadi bagaimana cara orang untuk menggambarkan bagaimana produk kita itu direview, dikupas tuntas di situ. Nah, kalau seandainya kita hanya menampilkan foto produk yang diam, itu kan orang nggak tahu, oh ini fotonya bagus gitu kan, tapi enak nggak gitu, layak makan nggak, sesuai sama selera kita nggak gitu. Karena cake aja itu ada berbagai macam kriteria. Nasi goreng ada berbagai macam kriteria. Ada orang yang kriterianya dengan pedas. Waduh, ini pedasnya mampus gitu kan, pedas gila atau gimana, atau mungkin ini pedasnya biasa aja gitu. Dari segi rasa pedasnya pun itu kita bisa menggambarkan dari review. Seperti itu sih. Jadi menurut saya review produk itu sangat-sangat penting untuk menggambarkan bagaimana produk kita itu secara detail. Iya. Chef, ini juga tadi kan Chef sempat sounding, saat mention adalah review dari public figure, gitu kan? Chef bilang. Itu gimana sih Chef ceritanya? How to bikin mereka nge-review makanan dari Chef Salim? Apa memang endorse berbayar atau memang ada yang memang kebetulan aja ke sana, terus boleh nggak aku minta review dari kamu gitu, apa gimana sih Chef? Kalau saya, karena orang-orang di sekitar saya ini banyak yang juga mengenal mereka, jadi mungkin mereka ada free endorse juga, tapi kadang gini, ada yang mereka mau dikirim makanan tapi nggak diposting di Instagram mereka. Jadi
yang Oh. saya tampilkan itu yang penting review. Masalah mereka posting atau enggak itu nggak Oh. penting. Seperti itu. Jadi kalau misalnya memang harus berbayar ya. Oke. Halo? Udah, oke. Terima kasih Chef Salim. Lalu kita ke Mbak Meti. Mbak Meti. Yes. Meti. Pertanyaannya itu seberapa penting sih akun media sosial kita dan bagaimana sih Mbak Meti biar orang meng-create gitu, kalau kita bahasanya create konten gitu di Instagram supaya orang itu menarik untuk membeli produk kita. Gini, jadi kalau menurut aku kegiatan kita di dapur itu juga perlu perhatian sekali-sekali. Jadi semua orang, jadi gini, orang yang baru melihat juga nggak menyangka fake account. Itu satu. Terus yang kedua, foto-foto kita, selain memang kita punya foto cantik untuk kita promo, kegiatan kita harian itu bahwa kita jualan sekian itu juga menarik bahwa oh benar ya dia ternyata jualannya banyak gitu. Oh benar ya gini. Dan untuk masalah customer yang kemudian pesen lagi itu juga patut kita beri apresiasi gitu karena memang reward ya dari mereka juga kita bisa istilahnya adalah promo berjalan gitu. Dan satu lagi mungkin tidak semua penjual itu yang punya rasa tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab gini, misalnya sampai di pelanggan ada sesuatu yang cacat. Mungkin cacat itu hanya packaging-nya. Tapi menurut aku, itu salah satu cara, customer itu melihat bahwa kita itu bertanggung jawab. Biasanya ada juga penjual yang, ya udah yang penting udah nyampe, itu makanannya bisa dimakan. Padahal secara garis besar, ada sesuatu yang membuat packaging itu pecah, bisa berakibat ke makanan kita. Dan kalau seumpama kita mengganti, otomatis dia akan bilang, gue beli di situ loh, ternyata begini. Dan ternyata dikembalikan lagi, maksudnya dikasih balik lagi, dikirim lagi. Itu juga menjadi nilai poin juga buat kita. Jadi mereka itu semacam media promosi kita secara gratis. Bagaimana kita maintain customer, jadi bukan hanya karena dia beli, terus kemudian kita kirim. Kalau saya biasanya, aku punya beberapa yang potensial customer, jadi kalau aku punya produk baru, aku kasih mereka tester atau sampel. Jadi dari mereka juga yang akan sampai juga ke teman-teman yang lain. Gitu. Jadi istilahnya nggak pelita hati. Kalau pelita hati itu sudah mampus lah sudah. Itu. Karena gini, kalau kita ngeluarin misalnya kita ngeluarin satu produk, insya Allah akan berbalik yang satu produk itu kembali lagi ke kita dengan berpuluh-puluh produk. Karena dari mulut ke mulut. Itu. Kalau aku percaya itu. Jadi jangan pelita hati. Kalau jadi penjual pelita hati ya sudah tiarap aja duluan. Gitu. Oke. Ya. Oh, by the way, sepertinya Chef Salim mau undur diri, mau pamit ya. Mau pamit duluan. Chef Salim. Kirain Chef Salim mau nyanyi. Oh, Bapak masih ada di sini. Halo Chef. Sepertinya Chef Salim udah duluan. Oh, iya jadi karena Chef Salim ada urusan mendadak, jadi Chef Salim pamit duluan. Jadi nggak apa-apa, kita akan tetap berdiskusi bersama para audiens dan 3 narasumber kita hari ini. Sukses untuk semuanya Terima ya. kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Chef Salim. Sukses ya. Sampai di lain waktu ya. Yuk. Bye. Dadah, hati-hati di jalan, Chef. Oke, tadi itu sudah kita kurang Chef Gary ya. Nah, Chef Gary, boleh dong gimana menurut Chef Gary? Seberapa penting sih akun media sosial kita dan
bagaimana membuat konten supaya customer menarik gitu? Kalau saya sendiri sih, saya pribadi ya, saya lebih suka, misalkan satu hari saya, yang tadi awalnya saya cuma mengeluarkan satu jenis menu masakan, nah terus saya mulai nambah jadi 2, jadi 3, jadi customer itu nggak cuma ada satu doang. Jadi misalkan dia mau pesan cuma satu menu, karena kita ada beberapa menu, akhirnya ya mereka banyak pilihan gitu loh, dan mereka bisa milih. Terus yang kedua itu juga review dari customer itu juga penting. Misalkan mereka bilang masakan kita enak apa segala macam. Nah itu kita perlu screenshot. Kita screenshot terus kita posting di media sosial. Tapi tetap kita jaga ya, dijaga dengan kita coret kerahasiaannya. Nah itu kita posting juga sebagai testimoni juga buat kita. Nah itu bikin customer tuh percaya sama kita. Ternyata masakan kita itu enak gitu. Terus selain itu juga saya lebih suka posting kegiatan saya ketika saya lagi masak sih. Jadi di situ customer juga bisa melihat kalau tempat kita masak itu higienis, terus bersih. Ya inilah bikin mereka tuh ngiler dengan masakan kita. Nah itu juga penting. Gitu. SDM-nya berapa orang chef yang bantu? Kalau saya sendiri sih saya dibantu sama adik sama mama saya juga. Terus saya juga ada satu karyawan sih yang membantu buat prepare segala macam. Oke. Terus saya sendiri juga ikut terjun. Berarti emang benar-benar homemade by Chef Gary ya? Betul. Oke, kita kasih tepuk tangani dulu tadi jawabannya. Dan tadi aku melihat wajah-wajah ya para peserta yang benar-benar penasaran pengen bertanya-tanya. Jadi kita buka sesi tanya jawab. Jadi boleh kita unmute peserta yang ingin bertanya dari sekarang. Mungkin tadi ada yang udah komen sih ya. Tadi ada yang bagaimana caranya? Boleh mungkin Mbak siapa tadi? Boleh dibantu para panitia di belakang aku, di depan aku, kasih tahu ada pertanyaan dari siapa? Dari Ika Sari Meliana. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana cara membagi waktu dari mulai marketing di media sosial, pengiriman produk, sampai mengembangkan kualitas produk? Apakah dikerjakan sendiri atau ada orang yang mendukung? Nah, gimana nih solusinya untuk kita yang pemula, yang bekerja sendiri? Gimana strateginya? Wih, ini sudah pertanyaan lengkap banget ya. Gimana dari awal buat marketing di media sosial, pengiriman, lalu berapa orang yang bantu, dan bagaimana? Sampai berapa lama? Boleh dari Mas Gary? Boleh? Kalau saya sendiri sih, sih bagian memasak ya. Saya di dapur sibuk masak. Terus saya serahin ke adik saya. Kalau misalkan waktunya jam 10, itu kita udah siap-siap. Asisten juga ikut packaging segala macam. Terus adik saya mulai itu pesan inilah Gojek segala macam. Ada beberapa juga customer yang saya minta sih buat pick up sendiri makanannya gitu. Karena kalau misalkan semua harus kita yang kirim, kalau orderannya banyak kadang suka nggak ke Uber waktunya. Kalau saya sendiri sih, saya sibuk di dapur, saya sibuk masak. Kalau saya sudah beres, saya baru lanjutkan ke packaging segala macam, bantu dimasukin ke plastik segala macam, dilabelin. Terus saya juga ikut bantu pesan Gojeknya gitu. Jadi makanan itu kalau buat makan siang sendiri sih kita harus mulai start kirim itu jam 10 harus sudah mulai pesan Gojek. Ya mungkin kadang Gojek sendiri kan suka molor waktunya, bisa jam 11. Jadi sampai di tempat customer itu bisa jam 12 atau jam 12 kurang. Jangan sampai makanan telat, karena kalau makanan telat itu juga bikin mereka kan bete buat makan siang tapi jadinya telat datangnya. Oke. Berarti itu dia tadi. Ya, jadi perlu sih kita membagi waktu. Jadi jangan semua, kalau misalkan kita lagi packaging, jangan semua ikut packaging. Jadi harus dibagi. Harus satu orang yang pegang handphone itu buat pesen Gojeknya buat di pick up. Oh, begitu. Oke. Oke, berarti memang sudah ada job desk masing-masing ya, Mas Gary ya? Betul. Dan itu berbagi sama
para pendukung yang lain. Jadi memang kalau gitu nggak mungkin sendirian banget berarti Mas ya. Nggak bisa. Kalau sendirian banget, kalau misalkan orderan sedikit ya mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya orderannya udah sampai ke 20 alamat, itu cukup PR sih. Karena pesan Gojek itu juga makan waktu. Kadang ada yang di-cancel, segala macam. Belum kita juga sekarang kan harus di kabel tie, segala macam, supaya aman. Nah, itu juga penting. Dipastikan juga jangan sampai ketika di jalan dikirim makanannya rusak atau segala macam. Nah, itu penting sih. Kalau Mbak Iva gimana Mbak Iva? Boleh di unmute dulu Mbak Iva? Ya. Oke, silahkan. Karena saya juga ibu rumah tangga ya, jadi mungkin saya pintar-pintar bagi waktu tuh. Jadi antara pagi sampai ini urusan rumah tangga dulu selesaikan. Kebetulan anak kan juga school from home kan, itu juga diselesaikan dulu. Baru sesudah itu mengerjakan masker. Itu kan masker saya kan ada sistem PO kan, jadi antara 7 sampai 10 hari. Jadi mungkin saya bagi-bagi waktu antara pemesan yang awal sampai yang akhir gitu. Jadi pintar-pintar saya aja bagi-bagi waktu antara urusan rumah tangga sama urusan bisnis usaha kecil-kecilan ini loh, seperti itu Mbak. Ya. Gitu. Oke, berarti memang yang pertama adalah menyelesaikan kewajiban utama dulu sebagai berumah tangga, lalu baru usaha ini. Bukan usaha sih sebetulnya apa ya Mbak ya? Hobi yang menurut saya sih ya. Sebetulnya bisnis saya juga nggak besar-besar banget, tapi mungkin ke depannya saya mengharap bisa nggak hanya masker aja, mungkin bisa nanti ke produk-produk yang lain seperti itu. Mungkin itu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Iva. Kalau Mbak Meti gimana Mbak Meti? Mungkin di unmute dulu Mbak Meti. Pertanyaannya itu kan kalau sendiri kan, kalau aku rasa semua orang pasti awalnya itu pasti sendiri gitu. Jadi kalau aku sih sendiri itu akan berkembang otomatis. Nah dari sendiri itu yang menjadikan kita menjadi tough. Kalau aku, karena memang saya awalnya itu dari sendiri semua. Tapi semakin berkembang, jadi gini, jangan pernah takut, jangan pernah merasa, aduh bisa apa enggak sih? Pasti bisa, selagi ada kemauan itu pasti bisa. Apalagi kalau sudah suka, kalau udah suka itu pasti akan dijalanin. Jadi buat mbak-mbak gitu ya, menurut saya jangan melihat seseorang tuh karena, wih usahanya dia sekarang kayak gini ya, melihat Chef Gary setiap hari kayak begitu. Tapi itu pasti ada prosesnya gitu. Ya, betul. Itu pasti ada prosesnya. Dan kalau boleh ditanya sama Chef Gary, dari awalnya pasti baru Chef Gary, mamanya, atau Chef Gary. Jadi bertiga, adiknya, jadi bertiga. Itu pasti dari awalnya seperti itu. Tapi terus berkembang lagi. Jadi dengan yang tim inti yang awal ini, atau katakan pada saat solo karir, itu menjadikan kita tough. Pada saat kita ditinggalkan, misalnya kita ditinggalkan sama asisten, itu kan masih macam-macam. Itu tidak akan membuat kita menjadi kader, gitu. Hanya tinggal kita bisa membagi waktunya dari kita memasak, kemudian bagaimana cara memanage sumber daya manusia ini, memanage teman-teman yang bekerja sama dengan kita, itu juga benar-benar PR. Tapi kalau seumpama itu bisa dikerjakan semua dan memang dilakukannya dengan senang hati, pasti akan terjalani dengan baik. Pasti akan lancar aja semuanya gitu. Jadi kalau buat saya, motivasinya buat mbak-mbak yang memang baru mulai, jangan pernah takut untuk tidak punya asisten. Selagi kita tidak punya asisten, itu pasti, apalagi kalau nanti terus nggak punya asisten, kerjanya makin lama makin banyak, itu membuat kita akan menjadi semakin kuat. Percaya deh sama aku. Nanti kalau sudah menjalani seperti itu, boleh DM aku, bener. Karena saya adalah salah satu hasil dari yang tidak punya asisten. Selama hampir kurang lebih 1 tahun itu aku kerjakan sendiri. Betul. Jadi akhirnya dengan apa? Betul yang dikatakan Mbak Maida, betul. Jadi kalau kita tiba-tiba kehilangan asisten, itu kita nggak jadi kolaps gitu, nggak jadi terus nggak keder. Karena kita nggak bisa jalan. Jadi akhirnya kalau memang tidak punya asisten, ya berarti kita harus mengurangi karena sesuai dengan kemampuan kita, itu aja. Pokoknya semangat buat yang baru mau mulai usaha gitu ya, Mbak Ika Sari Meliana ini, semangat buat yang
lakukan open PO sesuai dengan kemampuan. Nanti kalau udah, itu kan dari 10 menjadi 15, tidur kita berkurang, ya kan? Menjadi 20, tidur kita berkurang. Itu kita menjadi semakin kuat dan semakin gemuk. Karena kalau kurang tidur jadi makin gemuk. Itu aja, Mbak. Oke, Mbak Meida, terima kasih. Tadi udah kita dengerin ya insight dari ketiga narasumber kita hari ini. Dan ya intinya itu adalah untuk pemula memang kita harus, kalau memang belum ada asisten, kita harus semangat gitu ya, harus tough karena semua memang kita dari awal sendiri gitu. Kalau mungkin ada yang membantu, berarti bersyukur gitu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Hana Widya Ananta. Tadi kan di awal Chef Gary, Mas Salim, Mbak Meti, dan Mbak Iva tuh bilang mengenai inovasi. Nah, pernah nggak sih merasa stuck untuk mengeluarkan inovasi, dan bagaimana sih cara ngatasinya? Mungkin tuh pernah dong ya, pernah dong ya harusnya. Coba deh cerita gimana tuh ketika stuck dengan inovasi yang udah itu aja. Dari Mbak Meti boleh, Mbak Meti? Kalau stuck inovasi berarti ada waktunya kita harus istirahat, gitu. Okay. Jadi kalau aku sendiri karena memang terbiasa dengan pekerjaan yang nggak berhenti, saya cukup punya waktu istirahat itu kalau udah stuck mau ngapain, aku cukup punya waktu 2 hari untuk stay di rumah, nggak punya kegiatan apapun, gitu. Pasti yang ada mainan handphone, ngeluarin foto tuh produk-produk lama di handphone. Pasti kan lama-lama, itu apa Mbak? Misalnya, kita ikut kelas beberapa tahun yang lalu, kan otomatis kayak aku nih sebenarnya juga tetap sampai sekarang juga tetap sekolah kesana kesini kan. Nah, misalnya ada beberapa kelas atau materi yang udah lama, terus kayaknya kok lucu ya nih, itu aku keluarin aja terus sampai akhirnya itu jadi open PO. Gitu. Jadi sebenarnya harta karun kita itu banyak banget. Misalnya, katakanlah gini, tidak semua orang bisa punya rezeki untuk ikut sekolah, ya kan? Tapi kan pasti ada foto-foto zaman dahulu gitu ya, atau bercerita lah. Jadi gini, media sosial itu nggak bisa kita ketemu, tapi bagaimana cara kita supaya bercerita, gitu. Kalau dulu kita punya diary, karena dulu saya memang orang yang suka menulis diary. Jadi sekarang Facebook atau Instagram itu adalah sarana aku untuk menulis diary. Mau dari jualan kayak mau dari apa di situ. Jadi kita akan dapat sesuatu tuh feedback yang amat sangat baik itu dari kita menulis di sosial media. Itu aja. Nanti pasti kalau stuck pasti akan ada aja jalannya. Tapi kalau udah stuck ya berarti waktunya otak ini untuk istirahat. Cuman biasanya orang yang sudah sering bekerja keras cukup waktu 2 hari, 3 hari untuk istirahat. Habis itu udah puyeng di rumah ngapain. Betul ya? Gitu ya Mbak Iva ya, bener ya? Nah, gitu aja. Thank you Mbak Meti. Kalau Mbak Iva gimana Mbak Iva? Inovasi itu biasanya saya dapat malah dari pelanggan. Pelanggan tuh yang mereka tuh custom. Mbak, aku mau dong maskernya yang gambar ini. Mbak, aku mau dong maskernya gambar ini. Kadang-kadang aku malah dapat inovasi tuh dari mereka. Jadi nggak berhenti-berhentinya inovasi dari mereka gitu. Makanya aku berterima kasih banget dengan pelanggan-pelanggan. Kalau misalnya emang nggak dari pelanggan, aku biasanya nonton film. Nonton film itu biasanya sekaligus me time juga ya. Itu penting banget bagi aku sih untuk refreshing aja. Jadi sekian jam gitu aku nggak ngerjain apa-apa, tapi mengerjakan me time sambil nonton film. Itu mungkin bisa. Salah satu drakor. Me time, drakor enggak begitu suka drakor. Begitu. Ya. Oke, me time. Butuh me time. Ya, betul. Ya. Untuk Mas Gary gimana Mas Gary? Oke, kalau saya sendiri sih kadang suka stuck ya. Sudah bosan sama menu yang itu-itu aja. Mungkin kita bisa ngelihat penjualan kita mulai yang tadinya bisa sekitar 30 terus menurun. Nah, itu saya mulai harus inovasi nih. Berarti kita harus keluarin menu baru. Sebenarnya menu baru sendiri sih kita nggak perlu bikin
masakan yang terlalu ribet, apa segala macam yang namanya aneh-aneh segala macam itu nggak perlu. Kalau saya sendiri sih, saya lebih suka karena kita orang Indonesia, itu pasti lidah kita itu lebih cocok ke masakan Indonesia. Balik-balik lagi ke seleranya Indonesia. Nah, di sana saya mulai berpikir nih, saya ngeliat di sekitar makanan apa sih yang paling banyak diminatin, atau saya misalkan lagi makan di restoran, terus makanan yang paling best seller, nah itu kadang yang saya menjadi inspirasi saya, terus ya saya bikinlah versi saya keluarkan menu baru. Nah itu yang jadi supaya kita tuh nggak stuck di situ-situ aja menunya, perlu inovasi. Terus juga perlu juga kita itu ya mesti browsing lah apa segala macam. Kita lihat makanan yang lagi in apa, nah itu yang kita ikutin trennya. Misalkan sekarang ini semua masakan apa aja dikecombrangin. Nah, saya mulai inovasi dengan masakan yang diolah dengan combrang, sambal dicombrangin, ayam panggang dicombrangin. Nah, itu inspirasi saya juga gitu loh. Jadi banyak lah. Menu baru. Betul. Sebenarnya menu itu nggak perlu yang namanya aneh-aneh. Yang penting masakan Indonesia dan cocok di lidah orang Indonesia. Nah, di situ aja kita kembangkan. Gitu. Oke. Kalau saya sih dari itu aja sih. Thank you Mas Gary, Mbak Iva, dan Mbak Meti. Nah, ini nih, saya penasaran sama kru saya ini, apa sih? Dikasih surat cinta nih saya. Oh, gini. Nah, karena tadi kita sudah bilang, kita 1 jam ya. Aduh, udah nggak kerasa ini waktunya sudah di ujung perpisahan. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi obrolan kita yang moncer banget ini, aku mau dong dengar statement dari masing-masing narasumber, Mas Gary, Mbak Iva, dan Mbak Meti. Nih, ini penasaran dari kruku yang di belakang-belakang ini nih. Nanya gini, bagaimana menjadi produktif dan menghasilkan dari hobi, dan boleh dong juga kasih tips and triknya bagi yang ingin memulai usahanya untuk sebagai closing statement yang benar memukau untuk teman-teman yang sudah mengikuti sesi kita hari ini. Boleh dong, silakan Mbak Iva. Gimana Mbak Iva? Bagaimana menjadi produktif dan menghasilkan hobi, dan kasih tips and trik untuk bagi pemula yang ingin memulai usahanya. Silakan. Pertama-tama itu temukan passion-mu. Kamu suka apa? Hobimu apa? Itu aja pertama kali. Kalau misalnya sudah kamu tekuni, explore itu hobi kamu, lalu posting di medsos. Jangan lupa, itu penting sekali kalau misal posting. Untuk pertama ini ya. Kalau misalnya pertama, lalu dilanjutkan dengan kalau misalnya tidak ada yang respon, lagi aja. Diulang lagi. Oke, jangan sampai berhenti, jangan sampai bosan untuk memposting di medsos. Itu yang penting. Lalu yang sesudah direspon, itu biasanya kalau pengalaman aku itu ya, kayak yang masker itu pertama kali direspon ternyata responnya baik ya. Itu aku masih ada keraguan mau mulai bisnis apa enggak. Tapi ternyata aku coba ternyata enjoy gitu loh. Aku jalani sampai sekarang seperti itu. Pertama, yang utama sih cari passionmu apa, lalu lakukan, lalu jangan lupa posting seperti itu. Temukan passionmu, jangan lupa posting. Posting itu. Passion dan posting. Oke. Mbak Meti, gimana Mbak Meti? Tadi Mbak Iva bilang passion dan posting. Kalau Mbak Meti gimana? Kalau aku yang pasti, 1 semangat. Yang kedua jangan pelit. Itu. Jangan pelit hati. Iya, jangan pelit. Karena apa? Apalagi kalau sebagai kita nih yang orang baru yang baru mau netes lah ibarat katanya. Kalau kita pelit, siapa yang mau ngerasain produknya kita gitu loh. Jadi pokoknya kalau aku sih 1 semangat dan jangan pelit. Dari yang nggak pelit itu pasti akan jadi berbuah. Yakin deh, pasti itu aja. Selain dari yang Mbak Iva bilang ya, jadi gitu. Jadi pokoknya, apalagi kalau yang namanya, aku rasa nggak cuma makanan ya, mungkin juga dari Mbak Iva juga kayak masker, nyobain, ya mana tahu kainnya gimana, mungkin dicoba ini loh masker gue, ya kan Mbak Iva ya,
sama kayak kalau kita, cuman bedanya kalau kita makanan langsung ke perut. Biasanya kalau perut itu menandakan akan lahirnya cinta dan sayang, kan gitu. Jadi dari perut lahirlah cinta dan sayang. Jadi jangan pelit. Kalau udah nggak pelit, maka akan lahirnya cinta dan sayang. Kalau dari aku itu. Oke, thank you Mbak Meti. Semangat dan jangan pelit, karena dari perut akan turun ke hati. Bener nggak? Bener ya? Oke, kalau Mas Gary gimana Mas Gary? Kalau saya sendiri sih, yang penting sih pertama sih kita harus suka ya, karena kita hobi. Karena saya sendiri sih, saya memang hobi masak. Saya sebenarnya background-nya sendiri sih, saya kimia. Karena saya memang suka masak, ya udah saya tekunin. Saya sering posting masakan saya di Instagram, segala macam. Dan dari situ juga berbuah menjadi portofolio juga di Instagram saya. Jadi teman-teman suka bilang, coba dong saya mau order dong makanannya. Nah itu juga salah satu cara lah buat kita branding apa segala macam. Saya sendiri sih sebenarnya karena saya awalnya saya suka makan pempek ya. Nah dari pempek di situ saya bikin kelas, kemudian saya open PO bagi yang mau nyobain pempek saya. Terus kemudian juga ya disitulah jadi saya sering posting kegiatan saya bikin pempek segala macam, dan akhirnya sekarang pun saya keluar buku pempek juga. Nah dari situ orang-orang mulai mengenal pempek saya enak segala macam. Terus yang tidak kalah penting juga kita harus nggak pelit sih, benar yang kata Mbak Meda bilang, kita nggak boleh pelit. Kalau orang mau nyobain ya kita kasih sampel lah segala macam, mungkin berapa pieces, ya dari situ nanti mereka bakalan order atau nanti dari mulut ke mulut. Nah itu juga penting sih. Oke. Thank you Mas Gary. Yeay, tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita dan para peserta kita hari ini. Boleh mungkin boleh kita unmute semua kali ya, karena pengen mendengar suaranya, say hello-nya dari mana aja sih, penasaran. Tadi aku melihat wajah-wajah yang penuh semangat menyaksikan acara hari ini. Yeay, terima kasih. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Karena berasa banget energinya, walaupun kita hanya bertemu secara virtual, tapi wajah-wajah yang ikut menyaksikan acara hari ini benar-benar bikin semangat ya, nggak cuma buat aku, kalian, tapi kita semua ngerasain energinya. Dan aku Tri Sukma Dewi beserta aku yang ada di belakang layar, terima kasih untuk para narasumber, Chef Gary, Mbak Meida, Mbak Iva, tadi Salim, dan juga untuk peserta kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk ikut ngobrol tentang bisnis moncer dari narasumber. Makasih banget, energinya sangat-sangat terasa banget sampai di sini. Dan kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Dan ini sedikit informasi bahwa ini akan disiarkan di YouTube channelnya, share YouTube channelnya GPU di Gramedia Pustaka Utama. Dan untuk update seputar masak-memasak, jangan lupa follow Instagramnya di @griakria. Kriaria, jadi salah terus, Kriaria. Jadi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Chef Gary, terima kasih Mbak Iva, Mbak Meida, terima kasih semuanya. Wah, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Ya, evaluasi ya. Oh ya, form evaluasi bisa dilihat di chat ya, ada form evaluasinya. Jadi boleh kalian memberikan kritik dan saran selama acara ini berlangsung. Terima kasih, saya Tri Sukma Dewi undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Kayaknya udah. Terima kasih Dewi. Terima kasih. Udah belum?